Hey guys, I'm Yuki, I'm 22 years old and I can speak English. 皆さん、こんにちは。児玉ゆきと申します。私は22歳です。そして日本語が話せます。Hola a todos, me llamo Yuki, tengo 22 años y puedo hablar español. Bonjour à tous, je m'appelle Yuki, j'ai 22 ans et je peux parler français. 大家好，我叫尔虞玉环，我22岁，然后我会说中文。Halo semuanya, namaku Yuki dan aku umur 22 tahun dan aku juga bisa bahasa Indonesia lan basa Jawa. Tapi sakjane aku rada isin lek nganggo basa Jawa soalnya gak kulino. Jadi hari ini aku mau ngebahas tentang gimana aku bisa 7 bahasa. Jadi yang pertama, sebenarnya aku paling lancar itu bahasa Inggris. Karena dulu sejak aku masih bayi sampai udah kelas 3 SD, aku tinggal di Amerika. Jadi aku di Amerika selama 8 tahun, makanya kayak bahasa Inggris itu kayak bahasa pertama aku gitu. Ya makanya yang paling lancar dan paling kayak comfortable untuk dipakai untuk ngobrol. Nah terus habis gitu, selama aku juga pernah ke Indonesia dan di Jepang juga. Selama itu waktu di Indonesia aku juga pergi ke sekolah SD, tapi di situ pergi ke sekolah internasional karena mamaku pikir biar aku bahasa Inggrisnya nggak lupa. Jadi walaupun di Indonesia, di Jepang juga aku ada les bahasa Inggris atau sekolah bahasa Inggris, jadi bahasa Inggrisku selalu kepake dan nggak pernah lupa. Dan kalau di rumah pun aku sama mama juga pakai bahasa Inggris. Makanya bahasa Inggris yang paling lama yang aku pakai gitu. Aku kuliah sekarang juga jurusan bahasa Inggris. Oke, dan berikutnya gimana aku bisa bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya dulu waktu di Amerika itu aku lingkungannya banyak orang Jawa. Jadi sebenarnya sebelum bisa bahasa Indonesia, aku lebih bisa bahasa Jawa. Tapi kayaknya sih dulu sih enggak medok ya. Jadi ya gitulah. Pertama bisa bahasa Jawa. Terus pas pindah ke Indonesia, aku pindah ke Indonesia waktu kelas 4 SD. Terus sampai kelas 5 SD. Jadi 1,5 tahun gitu aku sekolah di sekolah internasional, Sekolah Ciputra di Surabaya. Terus habis gitu, waktu itu bahasa Indonesiaku itu jelek banget. Jadi aku kayak kecampur-campur sama bahasa Jawa gitu. Kadang aku nggak tahu ini bahasa Indonesia apa bahasa Jawa. Jadi waktu di sekolah pas pelajaran BI bahasa Indonesia itu kan kita kayak disuruh lihat gambar dan kayak menjelaskan ini itu apa gitu. Jadi aku waktu itu nggak tahu kata-kata lubang. Jadi sebenarnya waktu itu harusnya nulis kayak kertasnya dilubangin, tapi aku malah nulisnya kertasnya dibolongin. Jadi aku nggak tahu bedanya apa. Dan juga kayak misalnya apa-apa diaduk gitu, aku malah nulisnya diudek. Soalnya aku nggak tahu apa bedanya gitu. Jadi karena itu. Jadi mama juga ngirim aku kayak les bahasa Indonesia. Jadi panggil guru les privat bahasa Indonesia ke rumah. Dan setelah dari Indonesia, walaupun aku pindah ke Jepang, itu aku juga kayak lewat Facebook atau ya pokoknya ngechat gitu, tiap hari ngechat, terus teleponan pakai bahasa Indonesia, jadi lama-lama lancar sendiri. Dan berikutnya gimana aku bisa bahasa Jepang? Ya jadi sebenarnya sih aku orang Jepang ya. Ya kalau orang Jepang nggak bisa bahasa Jepang gimana kan? Ya sebenarnya dulu sih aku nggak bisa bahasa Jepang. Soalnya kan tinggal di Amerika, terus di Indonesia juga, jadi nggak pakai bahasa Jepang ya. Tapi selama itu juga aku ada sekolah kayak sekali seminggu waktu di Amerika, itu sekolah bahasa Jepang. Tapi ya pokoknya ya gitu-gitu aja sih, cuma bisa basicnya doang. Terus waktu di Indonesia juga les, tapi aku kayak ya
nggak tahu sih, nggak ada pemikiran aku harus bisa bahasa Jepang. Jadi nggak maju-maju. Nah, terus pas aku balik ke Jepang, pas kelas 5 SD, itu aku langsung masuk ke sekolah negeri Jepang. Yang sekolah Jepang, benar-benar sekolah Jepang. Jadi semua orang pada pakai bahasa Jepang ke aku, terus aku nggak ngerti mereka ngomong apa gitu, tapi tetap aja mereka ngajakin aku ngomong. Jadi tiap hari, mungkin karena aku juga masih kecil waktu itu, jadi kayak cepat menyerapnya. Jadi jadi cepat menyerap kan. Jadi tiap hari pokoknya pakai dan mendengarkan. Jadi sampai sekarang udah 11 tahun di Jepang. Jadi udah lancar banget bahasa Jepangnya. Bahkan kayaknya kalau ditanya lebih lancar bahasa Jepang apa bahasa Indonesia, itu sebenarnya lebih lancar bahasa Jepang. Tapi kalau kayak untuk konversasi, lebih senang pakai bahasa Indonesia sih, karena lebih comfortable, terus guyonnya ya enak. Berikutnya, gimana aku bisa bahasa Mandarin. Nah, sebenarnya dulu itu aku udah pernah kayak ada pelajaran bahasa Mandarin di sekolah SD di Amerika dan di Indonesia. Tapi waktu itu ya biasanya basicnya doang. Terus habis gitu, suatu hari, ini setelah aku udah di Jepang sih ya, kita pergi jalan-jalan, aku sama mama pergi jalan-jalan ke Taiwan. Terus habis gitu, aku dengar mamaku ngomong bahasa Mandarin sama orang sana. Terus aku pikir, wah, kok keren banget mama bisa bahasa Mandarin. Jadi aku kan jadi iri dong ya. Jadi itu yang menjadi motivasi aku, dan aku merasa kayak aku nggak boleh kalah sama mama. Jadi sejak itu aku kayak mulai tertarik sama bahasa Mandarin, dan aku sering dengerin lagu Mandarin, sinetron Taiwan juga aku suka nonton, terus dengerin kata-kata jadi latih listening. Terus kadang tuh ada kata-kata yang aku nggak ngerti, tapi aku bisa nangkep karena kayak kadang itu mirip sama bahasa Jepang. Jadi dari situ. Terus tahun kemarin aku juga pergi study abroad ke Cina di Thailand. Sebenarnya harusnya 1 tahun sih ya, tapi gara-gara corona jadi diperpendek jadi setengah tahun doang, dan sekarang aku nggak bisa balik lagi. Ya, jadi waktu di Cina itu tiap hari pakai bahasa Mandarin, terus gurunya juga kalau ngejelasin apapun pakai bahasa Mandarin. Jadi mau nggak mau harus ngerti, dan ya karena itu jadinya lumayan ada kemajuan besar sih setelah ke Cina. Jadi setelah ke Cina dan sebelum ke Cina itu beda banget, beda jauh banget. Jadi belajar suatu bahasa itu sebenarnya lebih enak kalau langsung ke negara itu sih ya. Jadi sekarang bahasa Mandarinku alhamdulillah udah lumayan lancar. Dan berikutnya, gimana aku bisa bahasa Prancis? Jadi kalau bahasa Prancis itu sebenarnya aku dulu pernah dengar orang ngomong bahasa Prancis dan aku merasa, wah, cantik banget, bahasa apaan itu, kok cantik ya. Jadi aku kayak benar-benar pengen belajar sendiri gitu. Terus habis gitu aku dikirimin ke tempat les di Jepang. Aku les bahasa Prancis. Terus itu waktu SMP. Jadi aku les selama 5 tahun atau 6 tahun gitu. Terus waktu pertama kali les itu langsung sama guru orang Prancis. Jadi langsung orang Prancis native. Jadi waktu les itu gurunya nggak pernah pakai bahasa Inggris sama sekali. Jadi dari hari pertama, mulai dari nol, gurunya pokoknya ngejelasin apapun pakai bahasa Prancis. Ya walaupun mungkin nggak ngerti, tapi pokoknya harus ngerti. Gurunya sambil pakai gestures, terus apa gitulah. Pokoknya pakai bahasa Prancis semua. Tapi nggak tahu gimana, aku juga bisa ngerti gurunya. Oh, kira-kira ngomong gini ya. Ya gitu, jadi lama-lama bisa sendiri gitu. Dan yang terakhir, bahasa Spanyol. Kalau bahasa Spanyol itu aku akhir-akhir ini baru mulai. Jadi aku mungkin sekarang udah hampir setahun belajar bahasa Spanyol. Aku mulainya tahun kemarin. Nah, ini bahasa Spanyol, bahasa yang aku belajar sendiri. Jadi aku nggak les, aku juga nggak ada guru.
Aku cuman beli buku sama pakai aplikasi dari HP untuk belajar bahasa Spanyol. Nah, pertama aku belajar kayak greetingsnya kayak hola gitu. Terus habis gitu aku belajar grammar, tata bahasanya, kayak konjugasi kata kerja. Terus baru aku pelajarin vocabulary. Jadi setelah aku udah lumayan di bidang itu, aku mencari teman untuk bisa latihan ngobrol dan latihan ngetik dan listening. Jadi aku kan mau cari teman, terus aku pikirkan gimana ya. Jadi aku search online, kayak cari teman bahasa gitu, pakai bahasa Inggris sih. Terus aku nemu situs ini, Conversation Exchange. Jadi di sini kita bisa buat profil. Terus kita ada nama kita, nggak ada foto sih, nama doang. Terus habis gitu, kita bisa bahasa apa, terus kita pengen belajar bahasa apa. Jadi nanti ada orang lain juga yang mencari teman gitu, teman bahasa. Terus mereka lihat, oh kita pengen belajar bahasa mereka, dan mereka juga pengen belajar bahasa kita. Jadi dari situ kita bisa berteman, dan habis gitu mungkin lewat aplikasi lain kayak Instagram atau sosmed yang lain, kita bisa kayak sambil ngechat lebih enak, terus sambil kirim voice note. Jadi dari voice note itu kita juga bisa latihan ngobrol, terus latihan listening juga dari mereka. Jadi yang paling penting sih harus dipakai, harus praktek pokoknya. Kalau nggak praktek itu nggak bakalan maju. Jadi walaupun kita belajar teori juga, kalau nggak dipakai aja untuk apa gitu kan ya. Jadi dari situ sekarang udah hampir setahun ya, udah lumayan lah. Udah lumayan bisa ngobrol yang gampang-gampang kalau bahasa Spanyol. Kalau bahasa Prancis lebih lancar sih konversasinya. Aku lupa cerita tentang gimana aku, sebenarnya dulu aku nggak medok. Waktu pertama kali sampai di Indonesia, di Surabaya, kan ada orang. Terus dia bilang, wah dia lucu ya kayak logatnya, karena kita kan medok gitu, tapi dia enggak. Ya waktu itu aku nggak medok, terus habis gitu nggak tahu ya, mungkin karena kebanyakan kayak dengar orang medok, jadi lama-lama ya terbawa alur gitu. Jadi kadang kalau bahasa Indonesia itu tergantung aku ngomong sama siapa, itu logatku kayak bisa berbeda. Jadi kadang medok, kadang juga enggak. Jadi kadang ada yang bilang, loh medokmu kok hilang. Terus kalau sama yang lain, loh kok medok gitu. Jadi itulah penjelasan gimana aku bisa 7 bahasa. Dan kalau bisa, aku juga pengen bisa sampai 10 bahasa, atau kalau masih bisa lagi ya lebih lah. Sebenarnya dulu aku juga pernah belajar bahasa Al-Lughatul Arabiyyah, bahasa Arab, cuman karena terlalu susah jadi aku berhenti di tengah-tengah sih. Ya jadi kalau nanti ada kesempatan lagi, aku mau mulai belajar lagi bahasa Arab. Terus dulu juga pernah belajar bahasa Jerman, Deutsch. Ya, jadi mungkin nanti suatu hari kalau lebih ada waktu senggang, aku pengen belajar lagi bahasa Jerman juga. Dan aku juga pengen belajar bahasa Rusia. Kayaknya keren banget sih. Dulu pernah pertukaran pelajar sama temen, ya belajar dikit-dikit gitu. Jadi aku bisa, seenggaknya bisa baca sih ya. Jadi mungkin kalau misalnya aku mau belajar lagi, jadi mungkin bisa nggak sesusah itu kali ya, karena udah bisa baca. Ya, dan bahasa lainnya mungkin aku juga pengen belajar bahasa Korea atau bahasa Itali, karena mirip, kalau bahasa Korea mirip bahasa Jepang, terus bahasa Itali mirip bahasa Spanyol, dan Prancis dan Inggris kayak di tengah-tengah itu. Jadi bakalan gampang sih kayaknya kalau dipelajari. Oke, jadi video kali ini sampai sini. Semoga kalian suka sama video kali ini, dan mungkin bisa jadi pemasukan atau motivasi untuk kalian juga untuk belajar suatu bahasa. Pokoknya yang paling penting harus dipraktek, jangan malu untuk coba ngomong, dan pokoknya harus listening, harus dibiasain gitu. Ya, terus kalau misalnya kayak mau bisa logatnya lebih native gitu, kalian harus benar-benar kayak mendengar orang itu cara ngomongnya gimana, terus harus coba di copy gitu, harus coba di mimik gitu. Pokoknya kayak, oh dia cara ngomongnya kayak gini ya, gimana ya biar aku bisa kayak gitu. Kalau aku sih kayak gitu, aku pokoknya mencoba biar kayak mirip logatnya. Ya itu aja sih. Oke, jadi jangan lupa like,
komen, dan subscribe. Dan ya itu aja. Oke, bye-bye. Oh ya, dan aku juga lupa, kalau untuk belajar suatu bahasa, kalian harus ada motivasi, tujuan sendiri. Jadi kayak kalian belajar bahasa itu tujuannya apa, itu harus jelas. Kalau aku tujuannya itu pengen bisa komunikasi pakai bahasa yang aku pelajarin itu. Jadi kayak misalnya aku pas udah bisa bahasa Prancis, terus ngobrol sama orang Prancis, itu aku ngerasa kayak terharu banget. Wah, ternyata aku udah bisa sampai level segini, udah bisa mengerti dan bisa mendengar. Itu kayak ada ya kesenangan sendiri gitu ya, kayak satisfied banget gitu. Jadi kalian harus ada tujuan kayak gitu, dan harus juga enjoy. It's very important to have fun. Kalau misalnya kalian belajar bahasa tapi nggak enjoy, ya untuk apa? Nanti kalian malah stres. Jadi pokoknya harus enjoy sama motivasi. Oke, itu aja sih. Bye-bye.